Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini di sela-sela kesibukannya. Nama saya David. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas masih masalah stunting. Cuman pada sesi ini yang kita bahas adalah mendukung keluarga dalam mengakses layanan untuk penanggulangan stunting. Sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya ingin bertanya dulu nih pada ibu-ibu sekalian. Kira-kira masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Baik, Ibu Dewi, masalah apa Bu? Potensi, oh mantap. Ya, potensi kita ada berapa Bu? Ada dua, ada potensi dalam diri sendiri dan ada potensi di lingkungan. Nah, ada yang masih ingat masalah potensi dalam diri sendiri? Ya, Ibu Reni, apa Bu? Benar, potensi dalam diri sendiri yaitu mudah sekali Bu, bisa masak masakan bergizi sendiri. Itu termasuk potensi kita Bu. Nah, terus yang di lingkungan ada yang tahu? Ibu Mas Tia tahu? Apa Bu? Benar, adanya akses akses bantuan sosial dan akses layanan kesehatan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, ya, di sekitar lingkungan ibu atau di keluarga ibu sendiri, ada tidak yang terkena stunting? Ada? Ada? Enggak Bu ya? Alhamdulillah kalau tidak. Terus seandainya, ya, seandainya di dalam keluarga ibu, ya, ada yang stunting. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, Ibu Reni, apa Bu kira-kira, Bu? Membawa ke dokter. Wow, luar biasa. Yang lainnya, apa Bu? Membawa ke bidan. Oke, mantap. Nah, terus kira-kira, Bu, apa yang bisa masyarakat bantu atau keluarga bantu untuk anak tersebut? Ya, ada yang tahu, Bu? Ibu Masnya? Iya, benar. Membawanya ke puskesmas. Oke. Jadi, Bu, jika ada anak ibu-ibu sekalian atau ada tetangga atau anak di sekitar rumah kita yang terkena stunting, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah manfaatkan bantuan bansosnya, Bu. Optimalkan, ya kan? Untuk ibu-ibu yang dapat yang punya anak balita kan dapat bantuan tuh PKH, ya kan, untuk anaknya. Nah, belikan makanan bergizi, Bu. Jangan belikan yang lain, ya kan? Iya. Yang kedua, berikan stimulasi secara terus-menerus, ya. Stimulasi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya itu masing-masing masing-masing umur beda, Bu ya. Stimulasinya beda, ya. Jadi berikan itu terus, Bu, ya. Dan yang ketiga, yang dapat dilakukan masyarakat yaitu menghubungkan, ya, keluarga tersebut untuk mengakses layanan kesehatan, ya. Seperti itu. Baik, bicara tentang layanan kesehatan, kira-kira apa saja Bu di lingkungan Ibu masalah layanan kesehatan, layanan yang ada untuk penanganan stunting? Ya, kira-kira apa Bu? Satu, puskesmas. Oke, puskesmas. Dua, apa lagi Bu? Posyandu. Posyandu. Ketiga, apa saja Bu yang kira-kira Bu? Kira-kira yang bisa Ibu akses di lingkungan sekitar untuk penanganan stunting. Tiga apa? Ya, bisa ke Dinsos. Oke. Oke. Nah, selain ini, ya, ibu-ibu bisa menghubungi, ya, petugas sosial seperti kami, ya kan. Petugas sosial itu ada banyak, Bu. Pendamping PKH, pendamping BPNT, pekerja sosial anak, dan lain-lain. Nanti, jika Ibu memberitahu kami akan menghubungkan Ibu ke layanan-layanan ini. Nah, seperti itu, Bu, ya. Baik, kita akan mempraktikkan. Saya punya dua cerita, Bu ya. Nanti kita akan praktekkan. Saya minta ibu-ibu sekalian bagi dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua. Nanti masing-masing kelompok ada ceritanya. Nanti ibu silakan diskusi untuk menentukan siapa aja yang akan berperan. Terus kira-kira sikap apa yang diambil orang tua, keluarga dan masyarakat. Terus ibu tentukan kira-kira pihak mana saja yang perlu dilibatkan dalam cerita ini. Ya, saya minta nanti ibu-ibu memerankannya di hadapan kelompok masing-masing. Baik, ini ceritanya. Saya bagikan. Ibu silakan diskusi. Nanti diperankan Bu ya. Baik.
Oh, baik, sudah Bu ya? Ya, di tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk Ibu sekalian yang sudah mensimulasikan cerita tersebut. Nah, kira-kira Bu, ya, dari cerita tersebut apa makna yang dapat kita tarik? Ya, apa pelajaran yang dapat kita tarik? Kelompok satu dari cerita satu, kira-kira apa Bu? Iya, jadi kalau Ibu dihadapkan kondisi seperti itu, nah Ibu seharusnya Ibu lebih baik atau Ibu bisa mengadukan hal tersebut ke pendamping PKH-nya Bu, ya. Jadi pendamping PKH-nya yang akan mengarahkan Ibu ke layanan-layanan kesehatan. Ya, cerita kedua gimana Bu? Kira-kira apa yang mana bisa diambil? Iya, seharusnya keluarga dan masyarakat tidak mengolok-olok anak tersebut, tidak memberikan cap, ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu sekalian ya. Di sini yang perlu saya sampaikan, jika ada anak yang terkena stunting walaupun umurnya di atas 2 tahun ya, eh, program-program bantuan sosial tersebut harus dapat dioptimalkan dan memberikan stimulasi ya, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut ya. Jangan jangan diberhentikan Bu ya. Ya. Dan yang kedua, jika anak sudah terkena stunting, maka ibu-ibu sekalian ya dapat pergi ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan ya. Yang ketiga, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi lembaga-lembaga layanan atau SDM Kesos, pendamping PKH, pendamping BPNT dan lain-lain ya, agar mendapat layanan yang dibutuhkan. Baik, sebelum kita tutup, kita ulas lagi ya. Apa saja layanan yang dapat ibu-ibu akses dalam rangka penanggulangan dan pencegahan anak stunting. Yang pertama yaitu satu, puskesmas, ya. Yang kedua, posyandu. Yang ketiga, dinsos, walaupun agak jauh dari sini Bu ya, cuma ibu bisa ke sini. Dan yang keempat, ibu bisa menghubungi SDM sosial, SDM Kesos ya, seperti pendamping PK, pendamping BPNT dan lain-lain. Nanti pendamping tersebut akan menghubungkan ibu untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, saya harap informasi yang ibu-ibu dapat pada hari ini dapat ibu berikan kepada keluarga, dapat ibu bagikan kepada keluarga dan masyarakat, ya, ya, supaya nanti usaha kita dalam penanganan stunting itu bisa dapat lebih maksimal. Baik, dari sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apa saja rencana yang akan dilakukan di rumah terkait layanan kesehatan. Nanti tuliskan di tabel janji diri masing-masing dan di kertasnya Bu ya. Ya, nanti kertasnya dikumpulkan ya. Ya, seandainya nanti ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait masalah stunting, ibu-ibu bisa bertanya pada kami. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup ya, saya ingin mereview sedikit. Jadi apa saja layanan yang dapat kita akses Bu di sekitar kita? Pertama, puskesmas, posyandu, dinsos, SDMPK Bu ya. Terus seandainya ada anak kita terkena stunting walaupun umurnya sudah 2 tahun ya, masih harus terus diberi makanan yang bergizi melalui bantuan sosial yang ibu terima kan ya, dan berikan stimulasi yang terus menerus ya. Jangan lupa ketika anak stunting itu dibawakan ke puskesmas atau layanan kesehatan dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Dan selanjutnya keluarga atau masyarakat dapat menghubungi lembaga-lembaga atau SDM Kesos ya, agar mendapat layanan yang dibutuhkan. Dan saya berharap jika ada anak-anak yang terkena stunting di lingkungan ibu, itu jangan dicap ya, jangan diomong-omongkan, itu tidak baik sesuai dengan cerita kita tadi. Seandainya memang seandainya memang lokasi rumah ibu terbatas ya, jauh dari pemukiman ya, seandainya misalnya ketemu saya ya, omongkan dengan saya, nanti saya akan hubungkan ibu dengan layanan yang ibu butuhkan ya. Yang penting jika anak ibu stunting, ibu jangan malu ya kan ya. Sebaiknya cepat ditanggulangi ya. Itu saja Bu ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa supaya apa yang kita bahas hari ini, apa yang diskusikan kita hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita, keluarga dan masyarakat. Amin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuannya pada hari ini. Jika ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.